Semangat pagi, anak-anak hebat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Jumat Religi Katolik pada hari ini. Permenungan pada hari ini berjudul Bertindak Cerdik. Sebelum kita lanjutkan bersama, silakan dipersiapkan sikap hati yang siap mendengarkan firman Tuhan, kemudian kitab suci, kemudian catatan, dan alat tulis. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita siapkan hati dan kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada orang yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita coba renungkan bersama ya sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas. Di sini dikisahkan Yesus bercerita tentang bendahara yang tidak jujur, tapi justru dipuji oleh tuannya. Dikisahkan di awal bahwa bendahara itu menghamburkan milik tuannya, ya, harta milik tuannya. Lalu tuannya memberi sanksi, ya. Pokoknya bendahara itu harus bertanggung jawab dan tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Lalu bendahara itu berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Lalu bendahara tadi menemukan akal, yaitu intinya berusaha berbuat baik kepada banyak orang, ya, agar ketika nanti sudah tidak bekerja lagi sebagai bendahara atau dipecat oleh tuannya, ada orang yang mau menampung di rumahnya, ya. Maka ada beberapa orang dipanggil, kemudian diberi surat hutang kepada tuannya. Ya, jadi ini kecerdikan dari bendahara, meskipun di sisi lain bendahara itu tidak jujur. Kecerdikan bendahara ini yang dipuji oleh tuannya. Nah, dari kisah bendahara yang tidak jujur itu bisa kita renungkan dalam hidup manusia itu penuh dengan tantangan atau godaan. Ya, ini ada gambar di bagian kiri, ya. Gambaran manusia itu mudah tergoda, jatuh dalam dosa. Nah, dari kisah bendahara yang tidak jujur tadi, dikisahkan bendahara itu tergoda untuk menghamburkan harta milik tuannya. Nah, hingga suatu ketika perbuatannya itu diketahui oleh tuannya. Sehingga bendahara itu mendapat ancaman akan dipecat dari pekerjaannya atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, gambar kedua itu, dari kejadian itu bendahara itu akhirnya menyadari kesalahannya dan menyadari risiko dari kesalahannya. Ya, ternyata dosa yang dilakukan itu menghalangi rahmat Tuhan dan membahayakan keselamatan. Ini yang bisa kita renungkan. Ya, pesan dari kitab suci. Ada akibat dari dosa yang kita perbuat. Maka dari itu bisa belajar dari kecerdikan bendahara tadi. Kita harus berbuat apa ketika terjatuh dalam dosa. Gambar ketiga itu gambar pertobatan, ya. Ada orang bertobat, ya, dalam pelukan Tuhan Yesus. Jadi kesempatan waktu hidup yang tersisa di dunia digunakan untuk
sebaik-baiknya mempersiapkan hidup kekal nanti, hidup kembali kepada Tuhan. Belajar dari bendahara yang jujur tadi, yang tidak jujur tadi, bendahara itu bersiap-siap, lalu juga melakukan apa yang direncanakannya, yaitu berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada semua orang, agar suatu saat dibantu oleh banyak orang itu, atau banyak orang yang ditolong. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada beberapa gambar, contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh manusia ya untuk mengisi sisa-sisa kehidupan ya, atau bisa juga sebagai silih atas dosa. Meskipun dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kita tidak bisa seenaknya. Kita mengikuti Kristus, harus melaksanakan ajaran Kristus. Maka seperti pada gambar ini, sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan dalam hidup ini, atau pesan dalam kitab suci, berusaha menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Dari gambar kiri atas itu berbuat amal kasih ya, memberi atau mengasihi. Kemudian di kiri bawah itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu penting, karena orang-orang yang sudah meninggal itu butuh pengampunan atas segala dosanya, dan masih membutuhkan doa-doa kita yang ada di dunia dan doa-doa orang-orang yang sudah kudus di surga seperti Santa ya, persekutuan para kudus. Kemudian yang kanan atas, sakramen tobat itu juga penting untuk melepaskan dosa kita, agar kita kembali dekat kepada Tuhan, karena dosa itu menghalangi hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang kanan bawah itu banyak bermacam-macam bentuk mengasihi ya. Mengasihi kita wujudkan dengan menanggapi panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama dalam bentuk hidup dan perbuatan baik serta pelayanan atau karya-karya pelayanan kita. Baik anak-anak, semoga renungan pada hari ini berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih, tetap sehat dan bersemangat. Berkah dalam